Speedrunner vs 5 Hunter. Mungkin video ini yang kalian tunggu-tunggu, karena di sini gue akan melakukan analisis terhadap videonya si Dream. Ya, jadi Dream baru saja mengupload video barunya yang berjudul One Speedrunner vs 5 Hunter. 1 lawan 5, coy. Bayangin, gimana kalau kalian ada di posisi Dream. Di sini tujuan dilakukannya manhunt ialah para hunter ingin membunuh Dream. Sedangkan tujuan Dream hanyalah untuk mengalahkan Ender Dragon. Jika dikejar dengan para hunter pasti akan lebih sulit daripada biasanya. Kalian bisa bayangin, 5 lawan 1 hanya dengan tujuan yang seperti itu. Pasti susah banget kan? Bahkan hingga Dream beberapa kali mengalami hampir saya terbunuh oleh mereka. Tapi Dream dapat mengatasi semua itu. Oke guys, sesuai intro gue akan memberitahukan kalian beberapa hal yang gue pelajari dari manhunt terbarunya si Dream. Dan juga perlu dicatat, ini menurut pendapat gue sendiri. Jadi kalau menurut pendapat kalian berbeda ya terserah kalian. Gue ada nonton dan gue iseng aja sih buat video kayak gini. Dan sebelum videonya dimulai, alangkah baiknya kalian berikan 1 like gitu. Sebenarnya terserah kalian sih mau like atau enggak. Juga jangan lupa subscribe kalau kalian suka. Dan kalian juga bisa unsubscribe kapan aja kalau kalian mau. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita lanjutkan ke analisis videonya. Dan pada saat awal memulai manhunt, Dream sudah mulai dirugikan dengan ia didorong jatuh ke dalam ravine oleh para hunter-hunter tersebut, sehingga menyebabkan 3 dari 4 darahnya itu berkurang. Dream bahkan kabur dan dapat memanage atau mengontrol semua yang ia butuhkan. Dan untungnya Dream dapat menemukan sebuah cave, dan Dream memasuki cave tersebut untuk mengambil resource yang ada. Bahkan di situ ada diamond, tetapi sayangnya Dream tidak memiliki iron pick sehingga ia tidak dapat memain atau menambang diamond tersebut. Tetapi untungnya Dream dapat menemukan iron ore sehingga ia dapat menambangnya dan menggunakannya untuk peralatan yang ia butuhkan. Tetapi ada skeleton yang menembakinya sehingga membuat darahnya menjadi half heart atau setengah darah. Dan di sini Dream memutuskan untuk meletakkan kembali iron ore tersebut untuk melindungi dirinya dari serangan skeleton tersebut. Walaupun begitu, Dream dapat mengambil kembali iron ore tersebut dan men-smelt beberapa iron ore yang ia butuhkan. Namun sayangnya Hunter dapat mengetahui atau dapat meng-catch up keberadaan Dream, sehingga Dream harus kabur dari mereka. Dan di sini jumlah Hunter itu ada 5, sehingga Dream tidak mampu untuk melawan mereka satu persatu. Dan sangat tidak beruntungnya juga para Hunter itu melihat Diamond, sehingga Dream harus segera kabur dari mereka. Saking saat tidak beruntungnya saat awal-awal mereka Dream melakukan manhunt ini. Kalau gue dari posisi ini, gue nggak tahu apa yang bakal gue lakukan. Di sini Dream wajib dan harus kabur dari kejaran hunter-hunter tersebut, karena kalau enggak maka ia akan mati hanya dalam 1 hit biasa atau pukulan tinju biasa, sehingga Dream harus segera kabur secepatnya. Dan di sini Dream sekaligus menggunakan IQ-nya dengan cara ia melakukan penggalian ke atas, yang para hunter mengira ia akan menggali ke bawah, dan ia akan menipu para hunter tersebut yang mengira bahwa Dream akan menggali ke bawah. Sebabnya Dream menggunakan shovel untuk mempercepat dan memberikan efisiensi pada gerakannya. Atau dengan kata lain, ia harus segera kabur secepatnya dari mereka, para hunter-hunter tersebut. Dan bisa ditebak Dream berhasil selamat walaupun jarak dia dengan hunter lumayan dekat. Dan Dream berhasil memasuki salah satu cave yang ada di dalam ravine tersebut untuk mengambil beberapa resource penting yang sangat ia butuhkan untuk membuat beberapa armor. Dan perlu kalian catat juga bahwa di sini darah Dream masih nggak setengah heart, dan juga dengan hunger barnya yang sudah sekarat. Sementara para hunter tersebut sudah menyiapkan beberapa barang untuk melawan Dream. Bahkan sebagian dari mereka sudah memiliki full iron yang sangat tidak menguntungkan bagi si Dream ini. Para hunter memiliki iron armor yang 1 tingkat lebih tinggi daripada si Dream, sehingga mereka dapat dengan mudah membunuh Dream, sedangkan Dream tidak akan memberikan perlawanan. Tapi nyatanya hal itu tidak terjadi. Saat menggali ke atas, Dream ditemukan oleh George Not Found, sehingga ia harus bergerak dengan sangat cepat. Di sini Dream akhirnya bisa naik ke atas, tapi ia harus berjalan dengan sneak agar ia tidak diketahui net-netnya oleh para teman atau para hunter tersebut. Dream membunuh beberapa mob untuk dijadikan bahan makanan untuk memulihkan hunger barnya, dan di sini sudah terpulihkan sedikit. Dan di sini keberadaan Dream sudah diketahui oleh para hunter-hunter,
sehingga Dream harus kabur. Bahkan salah satunya yaitu Slipknot memiliki full diamond armor di seluruh tubuhnya, kecuali bagian kepalanya. Dan juga bahkan Slipknot memiliki Diamond X yang dapat membunuh Dream hanya dalam beberapa hit saja. Tentu saja hal ini berbahaya bagi Dream. Sedangkan Dream hanya memiliki Stone X. Sedangkan Dream pasti dapat kalah telak bila ia melawan seluruh dari mereka. Dan juga perlu diingat, mereka itu bukan hanya satu yaitu Slipknot, tapi juga mereka juga memiliki 4 hunter lainnya. Di sini posisi Dream udah kacau banget sih, nggak ada beruntung sama sekali. Dan di sini Dream memutuskan untuk melakukan tower up, sehingga yang lain juga harus melakukan tower up. Dan di sini Dream mulai menyiapkan beberapa bahan yang ia butuhkan. Tetapi sayangnya para hunter bergerak selalu cepat, sehingga Dream tidak dapat menyiapkan bahan-bahan yang ia butuhkan dengan sempurna. Sehingga Dream harus menghancurkan seluruh furnace yang ia gunakan. Dan disinilah hal yang luar biasa terjadi. Slipknot mendorongnya dari ketinggian. Dan Dream tidak memiliki MLG water bucket atau MLG lainnya. Sehingga apa yang dilakukan? Well, mari kita tonton. My dream! Wait, what? What? Oh my god! Dan disinilah gua tercengang. Like, what? Dia nge-craft bot bukan hanya dalam waktu detik, tapi dalam waktu yang sangat singkat, yaitu milidetik. Bahkan kalau ia salah satu blok aja waktu dia meng-craft, maka ia bakalan gagal. Dan sudah, videonya bakal berakhir dengan singkat. Di sini Dream berhasil kabur dari kejaran para hunter tersebut. Dan di sini Dream menyiapkan beberapa iron armor. Dan kalau kalian pikir hal itu bagus, ternyata enggak juga. Para hunter sudah memiliki diamond armor hampir di seluruh bagian mereka, yang membuat mereka lebih kaya satu tingkat daripada Dream. Dan di sini Dream menemukan kolam lava, dan dia memutuskan untuk pergi ke Nether dan membuat portal. I'm just grabbing the rest of this. So we have it. Oh guys. Dan Dream pun berhasil pergi ke Nether. Dan pastinya para hunter-hunter itu pastinya mengikutinya dong. Kan nggak mungkin mereka menunggu di Overworld, kan terlalu lama pastinya. Di sini Dream bersiap-siap untuk dikejar-kejar oleh para hunter lagi. Di sini Dream berhasil menemukan Nether Fortress dan membunuh beberapa Blaze untuk mendapatkan Blaze Rod. Dan sialnya adalah para hunter juga dapat menemukan Nether Fortress tersebut, sehingga di sini terjadi lagi lah kejar-kejaran antara Dream dan para hunter. Dan kalian pasti bisa menebak endingnya. Dream berhasil kabur dari kejaran dan genggaman para hunter-hunter tersebut. Setelah keluar dari Nether Fortress, mereka tetap mengepung Dream. Dream tidak pernah lepas dari genggaman mereka. Di sini terlihat sekali para hunter-hunter tersebut seperti mempermainkan dan mengolok-olok Dream. Seakan-akan mereka sedang bermain-main dengan Dream. Di sini Dream mengambil X milik Slipknot dengan cara memancingnya dari tanah. Mereka pastinya kesel banget dong karena barangnya diambil begitu aja. Apalagi kayak Diamond X yang dengan enchantment, pastinya kesel banget lah kalau diambil dengan begitu aja. Di sini Dream melakukan tindakan yang luar biasa berisiko tinggi. Dia jatuh dari ketinggian dan mengambil pickaxe milik Slipknot. Pickaxe diamond loh guys. Pastinya kan kesel banget tuh si Slipknot karena barangnya diambil lagi. Dan di sini Dream dapat berhasil kabur lagi dari kejaran mereka pada saat momen itu. Dan Dream memutuskan untuk kembali lagi ke Nether Fortress tersebut. Ada hal menarik di sini. Blaze berserakan di mana-mana di Nether Fortress ini, sehingga Dream kewalahan untuk menghadapinya. Wah, ada beberapa kelebihan juga sih bagi si Dream dan juga beberapa kekurangannya termasuk. Kelebihannya, Dream dapat mendapatkan Blaze Rod dengan cepat, dan juga sekaligus dapat menghalangi para hunter-hunter untuk mengejarnya. Tetapi kekurangannya, Dream juga terkena hantaman atau terkena serangan juga dari Blaze tersebut. Dan bahkan Dream dapat menemukan Bastion Base yang berisikan loot chest yang luar biasa mahal dan luar biasa langka. Sehingga membuat Dream ini sangat beruntung karena mendapatkan pickaxe dan X dari Slipknot dan juga mendapatkan loot chest yang luar biasa mahal. Dan di sini Dream memutuskan untuk kembali ke Overworld.
dan ia melakukan tindakan yang lumayan aneh, yaitu mengganti skinnya dengan skin Enfrost dengan menggunakan teknik slim and fat. Tenang aja, cara ini legal kok, karena pernah dipakai oleh beberapa YouTuber seperti Technoblade. Di sini saat hunter tersebut keluar dari portal, mereka bingung dan keheranan di mana Dream, karena di situ Enfrost ada 2. Dan dengan anehnya mereka malah melakukan dig atau menggali ke bawah. Dan Dream menggunakan IQ-nya untuk menaruh TNT di situ. TNT damage-nya bukan main-main, damage-nya besar banget. Apalagi kalau kena ke tubuh secara langsung. Pasti sakit banget. Dan di sini langsung Enfrost langsung tewas, Bad Hello juga ikut tewas. Dream berlanjut hingga menemukan Stronghold, dan ia mengisi 11 dari 12 slot Ender Eye yang ada. Dan Dream menggali ke atas untuk mengecoh para hunter-hunter tersebut. Mereka mengira Dream ada di bawah, padahal enggak. Dream diam-diam masuk dan menyelinap ke dalam Stronghold tersebut karena dia menggunakan skin Enfrost, dan dia memasukkan Ender Eye yang ke-12. Dan ia berhasil memasuki dimensi DN. Ini pertandingan DN tidak jauh berbeda dengan pertandingan di Overworld dan di Nether. Tapi di akhir pertandingan ini ada hal unik dan luar biasa aneh yang terjadi. Mereka berhasil menghidupkan kembali Ender Dragon tersebut sebelum Dream dapat mengalahkannya dengan sempurna. Hingga pada akhirnya George mampu membunuh Dream. Well, sebenarnya gue nggak tahu perhitungannya ini menang atau kalah. Tapi kalau menurut pendapat gue sih ini kalah. Karena seharusnya Dream dapat mengalahkan Ender Dragon. Tapi ia malah tidak dapat mengalahkannya dan mereka malah menghidupkannya kembali. Jadi ini menurut pendapat gua, jadi ya terserah kalian, pendapat kalian tersendiri. Dan jangan lupa tuliskan kritik kalian di kolom komentar agar gua bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan juga jangan lupa like dan subscribe. Oke, sekian dan terima kasih.